Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan penyelamat kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami boleh beribadah kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang mengerti kami. Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi, segala pergumulan kami, kelemahan, kekurangan kami. Karena itu nyatakanlah firman-Mu ya Tuhan bagi kami, sesuai dengan yang kami butuhkan ya Tuhan, supaya kami boleh dibentuk oleh firman-Mu itu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan-Mu yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini boleh menyapa jemaat sekalian, beribadah bersama, dan kita mau belajar bersama dari firman Tuhan. Saudara, kita masuk di momentum peringatan Minggu Advent yang ketiga. Minggu depan kita akan menyambut peringatan malam Natal, lalu kemudian hari Natal. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah tentang pengharapan. Saya rindu untuk mengajak kita merenungkan tema ini, saudara, dari catatan Alkitab yang tidak asing di dalam momen-momen Natal. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua, saudara. Mari kita membuka kitab suci, kita belajar bersama dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Saya akan mengajak kita memperhatikan mulai dari ayat yang ke-25, saudara. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran. Sekali lagi, bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang memperhatikannya dan memelihara firman ini dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kurang dari 60 hari lagi, sebagai warga negara Indonesia kita akan diminta untuk memberikan suara kita dalam pemilu 2024. Pemilu ini akan menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin negara yang besar ini
selama 5 tahun selanjutnya. Itu sebabnya saudara, hari-hari ini kita melihat di mana-mana poster, spanduk, iklan tentang siapa-siapa saja yang akan mencalonkan diri untuk dipilih itu. Berbagai macam hal itu memperkenalkan profil dari mereka, dan menyertai profil itu tidak pernah ketinggalan, selalu ada janji yang disampaikan. Biasa disebut janji kampanye. Saudara. Nah, saudara, janji-janji tersebut seyogyanya atau semestinya memberikan harapan kepada kita calon-calon pemilih. Kita ini semua kan calon pemilih. Itu ada yang bakal dipilih di sini? Nggak tahu saya ya. Tapi umumnya ya calon pemilih kita ini ya. Mestinya kita itu diberi harapan. Harapan akan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang dihadapi di tengah kondisi bangsa seperti hari ini. Harapan akan perjalanan bangsa yang lebih baik ke depan. Harapan akan perbaikan ekonomi, perbaikan stabilitas politik, perbaikan kualitas pendidikan dan lain-lain. Tapi sayangnya saudaraku, bagi sebagian orang, kalau tidak mau disebut kebanyakan orang, yaitu pemilih-pemilih yang sudah berulang kali memilih pada masa-masa lalu, mungkin juga ada kebanyakan dari kita. Saudara, banyak dari mereka memandang remeh janji-janji itu. Bagian karena pengalaman menunjukkan janji kampanye itu seringkali hanya sebuah janji kosong. Sehingga ketika dibaca hari ini, kan ada yang cuma melihat saja, baca pun tidak lagi memberikan harapan tersebut. Saudara, kita ada satu antusiasme untuk memperhatikan janji itu karena kita tahu itu cuma janji kampanye. Ketika orang itu sudah sulit untuk berharap, di sanalah saudaraku muncul yang namanya kesuaman, keapatisan, bahkan kenyinyiran, sampai mungkin keputusasaan. Apa ada bedanya kita memilih? Apa mungkin jadi lebih baik? Apa mungkin ada yang bisa membuat jadi berbeda? Sering dikasih Tuhan, sebaliknya sebuah harapan itu dapat diartikan sebagai munculnya sebuah peluang di tengah kemustahilan. Di tengah ketidakmungkinan kita boleh melihat ada satu titik terang. Di tengah kegelapan, suatu kehidupan, di tengah kekeringan dan kekerasan. Sehingga harapan itu saudaraku mestinya bisa memunculkan semangat, keoptimisan, sukacita, sampai gelora untuk menghadapi apa saja tantangan yang akan dihadapi di depan. Punyakah kita semangat itu? Punyakah kita gelora itu, sukacita itu menyambut apa yang ada di depan kita sebagai satu harapan yang kita miliki? Saudara, permasalahan harapan seperti itulah yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan pada masa kedatangan Kristus yang pertama hari itu. Umat Tuhan itu sudah menunggu kedatangan Sang Mesias itu selama berabad-abad. Mungkin kita perlu merenungkan lebih dalam, saudaraku, untuk bisa membayangkan kondisi mereka. Saudara, umat Tuhan itu pada awalnya adalah sebuah bangsa yang besar. Kalau saudara masih ingat bagaimana Raja Daud itu merupakan raja yang sangat populer sekali dengan kehebatannya. Kerajaan itu dibangun dan puncaknya adalah pada kejayaan Salomo. Saudara, kepopuleran istana Salomo yang megah, bait Allah yang luar biasa itu populer sekali. Banyak bangsa lain dikatakan saudaraku datang untuk mengunjungi, menyaksikan kejayaan umat Tuhan. Tetapi kemudian pasca Salomo, kerajaan itu terpecah menjadi dua dan terus mengalami kemunduran, meredup kejayaannya yang berlanjut dengan kejatuhan mereka di tangan bangsa kafir. Saudara, mereka hidup di bawah penjajahan bangsa kafir, mulai dari Asyur, Babel, Persia, Yunani,
Romawi selama belasan generasi. Kita sekarang aja kalau kita ditanya engkong kita, emak kita mungkin bisa jawab. Papanya engkong kita, papanya emak kita, mamanya engkong dan emak kita, mungkin kita mulai ragu-ragu menjawab. Engkongnya engkong kita, mungkin kita lebih sulit lagi menjawab. Ini belasan generasi. Mereka ada di bawah penjajahan. Saudara bisa merasakan betapa sulitnya, betapa gelapnya, betapa suramnya, menyesakkannya keadaan mereka. Bahkan 400 tahun terakhir, Tuhan sama sekali tidak menyatakan lagi firman-Nya. Tuhan silent. Tidak membangkitkan nabi seperti sebelum-sebelumnya untuk menghibur umat Tuhan yang ada di bawah penjajahan itu. Tidak lagi membangkitkan nabi-nabi baru untuk memberikan pengharapan itu kepada mereka. Betapa menyesakkannya gambaran itu. Mereka hanya hidup di bawah nubuatan Tuhan yang disampaikan sebelumnya saja. 400 tahun itu tidak ada lagi yang baru. So, itu sebabnya kita membayangkan pada masa kedatangan Kristus yang pertama itu sebagian dari mereka, sebagian dari umat Tuhan itu mungkin memang sudah apatis, sudah dingin. Mereka menjalankan keseharian mereka termasuk ibadah mereka dengan suam saja. Beringat kisah Zakaria. Dia hari itu mendapat giliran untuk memimpin saudaraku sebagai imam. Tapi perhatikan bagaimana Zakaria ketika malaikat Tuhan menyapa dia dan mengatakan dia akan memiliki anak. Zakaria bahkan memandang remeh perkataan malaikat. Saudara. Hatinya dingin. Puluhan tahun dia menantikan keturunan di dalam rumah tangganya bersama Elisabeth. Tetapi ia tidak mendapatkan. Hati yang dingin itu hanya menertawakan perkataan malaikat itu. Apa mungkin kami punya anak? Saya sudah tua, istri saya mandul. Sebagian dari umat Tuhan yang menantikan lama itu mungkin sudah mulai ada yang menyeleweng, memikirkan hal-hal lain, sementara melupakan harapan yang Tuhan beri. Bahkan ada di antara mereka itu yang mulai memikirkan bahwa Mesias itu adalah bangsa Romawi. Yang memang bangsa Romawi itu besar, mereka mulai tergoda untuk membayangkan mungkin inilah yang namanya sejahtera, seperti yang dipopulerkan oleh bangsa Romawi itu ketika hidup di bawah kekuasaan mereka. Mereka mulai memikirkan cara yang lain. Mereka mulai menyeleweng di dalam penantian mereka itu, mungkinnya inilah yang namanya Mesias itu. Sebagian lagi hanya memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Mereka belajar hukum, tetapi ketika Mesias itu datang, mereka bahkan menolak sang Mesias. Mereka sudah jauh dari pengharapan yang semestinya. Kelamaan menunggu, kelamaan menanti. Mereka memunculkan berbagai macam ide lain yang bukan seperti yang Tuhan maksudkan. Sebagian lagi umat Tuhan itu mungkin sudah kebingungan, tidak tahu bahkan bagaimana mestinya berharap. Saya tadi katakan belasan generasi, muncul generasi baru. Yang tidak pernah hidup tanpa penjajahan. Mereka tidak tahu bagaimana berharap. Sementara mereka tiap-tiap hari harus menanggung hidup yang tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan Yesus pada waktu melayani ketika melihat orang banyak itu, yang melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Yang kelelahan, yang terlantar, tidak tahu apa itu harapan. Hanya merupakan khotbah teoritis yang tidak dimengerti maksudnya. Mungkin gambaran seperti itu juga bisa kita rasakan hari ini. Orang-orang yang belajar untuk berharap, belajar untuk menanti. Tetapi kemudian kita juga menjadi dingin. Sebagian ada yang mulai menyeleweng. Memikirkan hal-hal yang lain yang kita tahu Tuhan tidak berkenan, tapi kita tidak ada cara lain. Sebagian lagi memang tidak tahu bagaimana mesti berharap.
Kita cuma mendengar teori-teori tentang pengharapan. But we don't understand what does it mean. Tetapi puji Tuhan, ada sekelompok orang yang dikatakan di sini, saudaraku, masih menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan. Seperti dua orang tokoh yang kita baca hari ini. Di ayat yang ke-25 tadi dikatakan Simeon itu menantikan penghiburan bagi Israel. Dia adalah seorang yang menantikan keselamatan yang menjadi kemuliaan bagi Israel. Tidak banyak, saudaraku, tapi Simeon adalah salah satunya. Lalu kemudian diperkenalkan ada lagi Hana. Yang waktu yang menyaksikan bayi Yesus itu, yang menceritakan kepada semua orang yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Rupanya ada kelompok KTB-nya, saudara. Kelompok kecilnya, sel grupnya, yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Ada kelompok kecil yang punya pengharapan, yang punya penantian itu di tengah-tengah. Mungkin sebagian besar umat yang tadi digambarkan tak berpengharapan. Puji Tuhan ada kelompok kecil ini. Tapi cerita tidak berhenti sampai di sana. Di tengah penantian panjang itu, ada dua orang yang usianya tidak muda. Sebenarnya kalau orang muda itu memang identik dengan harapan, bukan? Wah, ini orang muda. Ada idealismenya, ada pengharapannya. Tapi seringkali orang dengan usia yang lanjut, saudaraku, sulit sekali dikaitkan dengan harapan. Tetapi justru firman Tuhan seringkali kontras. Di dalam gambaran profil orang tua, yang mestinya harapan itu jauh dari kehidupan mereka, kedua orang tua ini melihat harapan itu bersama sekelompok kecil orang lainnya. Mereka masih memiliki harapan menantikan janji Tuhan. Cerita tidak berakhir di situ, saudara. Karena hari itu ketika mereka sedang menantikan pengharapan yang di dalam Tuhan, mereka mendapati jawaban bagi pengharapan mereka itu. Yang kalau kita hari ini tahu cerita di belakangnya, jadi kita mungkin punya gambaran yang wow tentang gambaran hari itu. Tetapi sebenarnya yang terjadi, saudaraku, kedua orang tua ini, orang-orang yang menantikan penghiburan bagi Israel itu, hari itu cuma menyaksikan seorang bayi kecil yang tidak berdaya. Yang orang tuanya begitu sederhana. Yang datang ke bait Allah hanya membawa 2 ekor burung merpati sebagai korban. Saudara, ketika pengharapan yang panjang itu hanya berujung dengan sesuatu yang ordinary. Bahkan sebenarnya less than ordinary. Unexpected ending. Yang gak seperti yang mereka bayangkan. Apa respons mereka? Ketika kita sudah lama berharap, mungkin selama ini kita berharap kita boleh mendapatkan kesembuhan dari sakit yang lama kita derita, kita mohon Tuhan menolong. Mungkin kita sudah lama menantikan jawaban dari doa-doa kita, kita berharap Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seperti yang kita doakan. Mungkin kita sudah lama berdoa bagi pergumulan-pergumulan kita, kita menantikan, berharap Tuhan menolong kita seperti yang kita inginkan. Di ujung pengharapan itu, apa yang kita dapati adalah sesuatu yang berbeda. Apa respon? Karena mari kita belajar sedikit lebih jauh supaya kita lebih bisa membayangkan pergumulan pada waktu itu. Konteks cerita Simeon dan Hana itu dimulai dari Yerusalem, tepatnya di Bait Allah. Waktu itu kalau saudara membaca dari ayat yang ke-21, saudaraku, digambarkan Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus yang berusia 8 hari itu ke Yerusalem untuk memenuhi apa yang ditetapkan dalam hukum Musa. Hukum Musa menetapkan untuk menyerahkan anak sulung kepada Tuhan dan mempersembahkan korban. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Lalu saudaraku, kita diberitahu ada seorang bernama Simeon. Saudara, kita tidak diberitahu apa asal usulnya. Dari mana ia datang, apa pekerjaannya, apa pula statusnya. Gak ada cerita itu. Kita hanya diberitahu 3 hal tentang Simeon.
Satu, dia adalah seorang yang benar. Benar itu artinya dia selalu bersikap adil kepada sesamanya. Kedua, dia dikatakan saleh. Saleh itu artinya setia dan taat dalam ajaran agamanya. Lalu dikatakan yang ketiga, ia adalah seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. 3 gambaran ini dianggap begitu penting oleh Tuhan dibandingkan informasi lainnya. Bahkan dalam struktur bahasa aslinya di ayat 25 ini mestinya diawali dengan kata, dan lihatlah, behold, lihatlah, inilah orang yang istimewa, yang spesial bagi Tuhan. Bukan karena asal usulnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena dia hidup benar, saleh, dan dia memiliki pengharapan, menantikan penghiburan yang Tuhan nyatakan kepada umat. Saudara, baik sebagaimana namanya, Simeon. Simeon itu artinya mendengar. So, dia adalah seorang yang digambarkan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus, saudaraku, memberitahu kepada dia bahwa ia tidak akan mati, tidak akan menutup mata sebelum dengan matanya sendiri yang menyaksikan Sang Mesias itu hadir. Saudara, saya membayangkan waktu ia pertama kali mendengarkan suara Tuhan itu. Saya percaya yang muncul adalah kegirangan sekaligus penasaran, saudara. Persis seperti seorang ayah yang pertama kali memiliki seorang anak, saudara. Ketika dokter memberitahu, selamat Pak, istri Anda mengandung. Kebahagiaan itu, saudara, kegirangan itu. Dan rasa penasaran seperti apa rasanya memiliki anak. Seperti itu kira-kira mungkin bayangan gambaran Simeon waktu itu. Saudara, hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang berisi dengan penantian, dengan kegirangan, dengan sukacita. Dan rasa penasaran, dia membayangkan nanti kalau ketemu Mesias itu saya harus bagaimana. Saya pasti akan langsung tersungkur di hadapannya, menyembah dia. Dan Mesias itu dengan tangannya yang kekar akan memapang saya, menopang saya, bangkit berdiri, lalu memeluk saya dengan hangat. Setelah itu mungkin yang dibayangkan dia tentang Sang Mesias. Dia sudah menyiapkan segalanya untuk hari yang istimewa. Hari di mana matanya yang mulai kabur itu boleh menyaksikan sendiri Sang Mesias itu. Saudara, hari yang ditunggu itu tiba. Pagi hari itu, Roh Kudus berkata kepadanya di saat teduhnya, Simeon, this is the day. Saudaraku, saya membayangkan Simeon yang langsung meloncat kegirangan di usia tuanya. Bagian kita yang sudah tua tahu apa artinya meloncat di usia tua kan. Setelah dia ingin menyatakan, ekspresikan kegirangannya itu. Dia langsung mengambil jubahnya yang sudah disiapkan khusus. Dibuat di tailor khusus untuk menyambut Sang Mesias. Setelah dia mandi dengan air yang berbau harum itu. Dia siap menyambut Sang Mesias itu. Yang hari itu akan disaksikannya. Sudah berlari-lari kecil sebagai orang tua menuju ke bait Allah. Air matanya terus berlinangan seperti film kartun yang air matanya keluar dari pinggir-pinggir. Dia tidak menyangka leluhurnya belasan generasi menanti dia. Hari itu akan menyaksikan Mesias. Saya membayangkan ketika ia sampai di bait Allah. Dia menyisir dari ujung ke ujung. Di manakah Mesias itu? Nampak olehnya seorang laki-laki yang berdiri tegak. Dia langsung mengira ini pasti Mesias itu. Tapi Roh Kudus dengan jelas berbisik kepadanya, Simeon, not this one. Bukan yang ini. Saudara, dia langsung beralih kepada yang lain. Betul. Di ujung sana ada yang lebih gagah. Ganteng, gagah. Yang ini lebih mirip. Ini memang Mesias itu. Tapi Roh Kudus sekali lagi berkata, Simeon, not this one. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Dia mencari lagi mana ya Tuhan. Saudara, ketika ia melihat ini bukan, itu bukan, itu bukan.
Lalu nampaklah sepasang suami istri yang begitu sederhana. Mereka membawa anak mereka yang ditutup lampin itu memasuki bait Allah dengan begitu sederhana. Roh Kudus dengan jelas sekali lagi berkata, Simeon, this is the one. Saudara, bisakah saudara membayangkan perasaan Simeon? Saya mencoba membayangkan kalau saya Simeon, saya akan komplain dengan pada Tuhan. Saudara, saya membayangkan kalau saya Simeon, saya akan berkata, apa hanya untuk ini aku menunggu selama ini? Mesias itu hanya seorang bayi yang berjalan pun dia harus digendong karena begitu kecil dan tak berdayanya dia. Apa ya bisa? Yaitu menyelamatkan, melepaskan umat Tuhan. Oke lah, katakanlah memang itu bayi. Tetapi Mbok Yao itu biasa ya. Maksudnya ya datang dengan kereta kencana kek. Datang dengan pengawalan pas wampres kek. Dia datang dengan begitu sederhana yang membawa cuma sepasang suami istri. Dengan pakaian yang begitu sederhana, dengan korban persembahan yang begitu sederhana. Come on. Is this the one, Lord? Saudara, ketika pengharapan yang panjang dinantikan itu, ujungnya, kok gitu? Tapi saya bersyukur Simeon bukan saya. Kita tidak melihat ada komplain dari Simeon. Kita tidak melihat ada kekecewaan yang dicatat di sini. Dengan tangannya yang gemetar, bahkan dikatakan saudaraku dia menatang anak itu dan menyaksikan tentang siapa anak itu. Satu lagi adalah kisah Hana. Saudara, Hana dikatakan di sini adalah seorang nabi perempuan. Kemungkinan papanya juga adalah seorang nabi karena namanya Phanuel, Vision of God. Mungkin ini turun-temurun nabi yang sering kali bernubuat. Saudara, dikatakan dia adalah seorang dari suku Asyer. Salah satu dari 10 suku yang pada zaman Tuhan Yesus lahir itu sudah mulai punah. Artinya banyak dari mereka itu yang mengawinkan dengan bangsa-bangsa lain yang benar-benar suku Asyer yang murni itu very few. Dikatakan dia adalah seorang janda. Dia cuma hidup dengan suaminya setelah menikah itu 7 tahun. Lalu sisa hidupnya yang berarti mungkin sekali puluhan tahun saudaraku hidup menjanda. Dikatakan tiap-tiap hari dia ada di bait Allah. Kerjaannya berdoa dan berpuasa. Dan dia punya kelompok KTP yang sama-sama menantikan penghiburan bagi Israel, bagi Yerusalem itu. Sudah bayangkan orang yang selama puluhan tahun, seorang janda yang tak berdaya mengabdikan dirinya hanya untuk menantikan, menyaksikan kelepasan bagi umat Tuhan. Ujung penantian itu. Dan keluarga yang begitu sederhana. But again, puji Tuhan, Hana bukan saya. Hana dengan sukacita. Sesuai namanya yang berarti anugerah, perkenanan Tuhan. Hana memuji. Saudara, bagaimana penantian panjang dengan yang namanya harapan itu. Ketika bertemu dengan sesuatu yang sangat mungkin begitu berbeda dengan apa yang ia harapkan. Masih bisa melihat pengharapan itu di tengah kesederhanaan. Seringkali dalam hidup kita punya harapan-harapan kita, saudara. Yang seringkali itu bercampur dengan yang namanya keinginan, mimpi, cita-cita, bahkan kadang bercampur juga dengan ambisi. Tapi kemudian ketika di tengah-tengah penantian itu kita akan cuma ketemu dengan sesuatu yang begitu berbeda. Apa yang seringkali menjadi respons kita?
Saudara, anugerah pengharapan itu bukan mendapatkan seperti yang kita inginkan. Anugerah pengharapan itu adalah di tengah-tengah kesederhanaan. Di tengah-tengah keordinarian. Kita boleh menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang lebih tahu apa yang baik buat kita. Tuhan yang kenal masing-masing kita. Tuhan yang tidak mungkin memberikan yang jahat. Tuhan yang tidak pernah mereka-rekakan kecelakaan. Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan tiap orang yang percaya. Saudara, saya tidak tahu tahun depan, tahun 2024, apa yang akan kita hadapi. Apakah itu sudah sampai kepada ujung penantian yang kita kemudian mendapatkan sesuatu itu hanya ordinary saja. Hanya sesuatu yang tidak lebih dari hal yang biasa saja. Atau bahkan sesuatu yang bahkan begitu berbeda dengan yang kita harapkan. Tetapi kita mau di tahun yang baru itu kita masih boleh bersyukur, memuji Tuhan, melihat pengharapan itu di tengah segala kesederhanaan. Terus saya melihat ada 3 hal penting yang dimiliki oleh 2 orang ini. Khususnya Simeon dan Hana. Yang perlu saudara dan saya miliki hari ini. Supaya kita boleh sungguh-sungguh menikmati anugerah pengharapan dari Tuhan itu. 3 hal ini saudaraku, yang pertama adalah saya melihat adanya kerinduan yang besar. Untuk menantikan penyataan Tuhan itu. Saudara, Simeon digambarkan seorang yang selalu mendengar suara Tuhan. Artinya dia itu selalu berusaha untuk peka terhadap suara Tuhan. Perhatikan saudara, tadi saya katakan di tengah kesilensan, di tengah kesunyian 400 tahun, di mana Tuhan tidak lagi berfirman itu, Simeon adalah seorang yang berusaha mendengar. Berusaha mendekatkan hatinya kepada Tuhan. Berusaha untuk peka. Apakah yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan inginkan. Dia persis seperti Samuel kecil yang mendengar suara Tuhan ketika Tuhan tidak lagi sering berfirman di tengah-tengah keluarga imam sekalipun. Apalagi Hana. Dia kerjanya berdoa, berpuasa, mendisiplinkan dirinya di bait Allah. Hanya orang-orang yang punya kerinduan seperti itulah yang akan dapat menikmati pengharapan yang dari Tuhan sebagai anugerah, sekalipun yang didapatkannya berbeda dengan yang dia harapkan. Saudara, kedekatan mereka kepada Tuhan itulah yang menyiapkan mereka untuk percaya bahwa Tuhan itu tidak mungkin keliru. Kalau Tuhan mengatakan sang bayi inilah Mesias yang Tuhan janjikan, maka itulah ya dan amin. Mereka bisa sekuat itu, setangguh itu. Karena mereka punya keintiman dengan Tuhan itu. Keintiman itulah persis seperti yang dikatakan oleh Daud ketika ia berkata, 1 hal yang ku minta kepada Tuhan itu yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati baiknya, menyaksikan kemurahannya. Saudara, hanya mereka yang dekat dengan Tuhan yang dijauhkan dari kekecewaan ketika sedang menantikan pengharapan dari Tuhan. Hari ini adakah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Bahkan ketika harus menemui realita, potongan-potongan kehidupan yang mungkin berbeda dengan yang kita inginkan. Sudah ada orang-orang yang ketika menemukan hal-hal yang tidak seperti dia inginkan, dia justru meninggalkan Tuhan. Tapi berbahagialah mereka yang punya kedekatan dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Yang boleh memelihara relasinya dengan Tuhan itu untuk boleh merasakan, menikmati bahkan pengharapan yang dari Tuhan. Pengharapan dari Tuhan itu bukan memuaskan apa yang kita mau. Pengharapan yang dari Tuhan itu menyaksikan yang lebih indah, yang lebih baik, yang Tuhan sediakan bagi masing-masing. Yang kedua yang saya saksikan dari 2 orang ini, saudara.
Bukan hanya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi juga ketulusannya untuk menerima penyataan Tuhan. So, tadi saya ulang-ulang mengatakan puji Tuhan Simeon dan Hana ini bukan saya. Saya bisa membayangkan saya mungkin punya banyak komplain kepada Tuhan. Tidak menemukan apa yang saya harapkan itu. Tetapi dua orang dengan tulus. Yang satu menatang anak itu. Bahkan bersaksi tentang anak itu di depan orang tuanya. Tadi saya membaca bahkan dengan penekanan. Papa mamanya Yusuf dan Maria pun amat heran. Tak nyangka apa yang mereka terjadi atas mereka itu. Padahal Maria sudah pernah didatangin malaikat. Yusuf juga pernah bertemu dengan malaikat dalam mimpinya. Tapi di dalam pergumulan mereka itu mereka heran dengan nubuatan Simeon itu. Orang tua ini bisa melihat lebih daripada yang dibayangkan. Saudara, Simeon punya ketulusan. Hana juga demikian. Saudara, Hana dalam penantian yang panjang, tidak ada komplain di sana. Bahkan dengan sukacita ia bersaksi. Saudara, ketulusan itu penting sekali. Ketulusan itu percaya bahwa Tuhan tahu apa yang lebih baik bagi kita daripada kita menyatakan. Tuhan tahu apa yang baik itu. Dan dia selalu memberikan yang baik. Masalahnya adalah yang baik itu seringkali berbeda dengan yang kita anggap baik untuk kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus membahasakan ketulusan itu dengan mengatakan, bapak mana yang memberikan kepada anaknya batu ketika anaknya minta roti? Atau memberikan ular ketika anaknya meminta ikan? Kalau bapak di dunia yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Tuhan tidak pernah sekali lagi merancang-rancangkan yang jahat. Tuhan tidak pernah mengizinkan kecelakaan hanya terjadi untuk membuat kita lebih sengsara. Tuhan tahu apa yang baik buat saudara dan saya. Sekalipun yang baik itu seringkali bukan yang kita sukai. Sekalipun yang baik itu seringkali tidak nyaman dan tidak enak. Tapi Tuhan tahu yang baik itu baik buat masing-masing. Saudara, ketulusan itu penting di dalam menikmati pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak kecewa kepada Dia. Tetapi justru semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, ketulusan itu penting bagi orang yang mau berharap kepada Tuhan. Karena kita bukan sedang mengumbar keinginan liar kita. Tapi kita sedang belajar untuk taat kepada Tuhan. Saya sering berkata, kemenangan seorang Kristen dalam pergumulan. Seringkali itu bukan pada waktu kita bisa dengan gagah, kacak pinggang, busungkan dada, menaikkan dagu kita. Merasa kita sudah unggul dalam segala. Seringkali firman Tuhan ketika berbicara soal kemenangan. Firman Tuhan berbicara tentang orang yang tersungkur di hadapan Tuhan. Yang berkata bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Itu kemenangan. Kalau kita rindu mengalami kemenangan di dalam pengharapan, menikmati pengharapan di dalam Tuhan, kita harus minta yang satu ini dari Tuhan. Ketulusan. Tulus apa adanya. Apa yang dari Tuhan itu terbaik bagi kita. Terakhir, kedua orang ini bukan hanya memiliki kerinduan untuk selalu intim dengan Tuhan. Ketulusan di hadapan Tuhan, menerima apapun yang Tuhan berikan sebagai yang terbaik. Dan mereka memiliki keyakinan untuk bersaksi bagi segala karya Tuhan. Setanpa ragu-ragu Simeon itu menatang anak itu dan bersaksi. Tanpa ragu-ragu Hana menceritakan pengalamannya karya Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan itu. Saudara, pengharapan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita bukan untuk kita nikmati secara pribadi. Tapi untuk kita bagikan, kita ceritakan. Saudara, dunia yang kita tinggali adalah dunia yang tidak memiliki pengharapan. Kecuali Kristus, itu sebabnya Kristus dianugerahkan kepada dunia. Dan Tuhan mempercayakannya kepada saudara dan saya. Orang-orang yang diberikan anugerah pengharapan itu.
Bukan untuk dinikmati semata-mata, tapi untuk disaksikan. Supaya lebih banyak orang boleh menyaksikan, mengalami, menghidupi anugerah pengharapan dari Tuhan. Momen Natal selalu menjadi momen penting untuk kita menyaksikan pengharapan bagi dunia yang tak berpengharapan. Saudara, dunia hari ini begitu merindukan pengharapan itu. Pekakah kita dengan kondisi sosial yang ada? Sampai ada seorang bapak bisa membunuh anaknya satu demi satu. Di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Entah kejiwaan, entah emosinya, entah kondisinya yang begitu memprihatinkan. Dan masih banyak lagi orang-orang yang sedang menantikan pengharapan. Saudara dan saya dianugerahi oleh Tuhan pengharapan. Untuk kita boleh membaktikan. Melalui aksi nyata kita. Melalui berita yang kita sampaikan. Jangan berita itu hanya dinyanyikan saja. Tapi perlu kita sampaikan. Kita nyatakan. Sehingga lebih banyak lagi orang boleh merasakan pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Di momen Natal ini boleh kembali mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan ketulusan kita menyambut tahun yang baru. Mohon Tuhan menganugerahkan kepada kita ketulusan untuk menerima apa yang Tuhan akan nyatakan. Dan keyakinan untuk menyaksikan karya Tuhan dalam kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dan kita mau berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah di momen Natal ini kami sungguh-sungguh boleh dibawa kembali dekat dengan Tuhan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan itu untuk boleh meneguhkan kami semua atas pengharapan yang Tuhan berikan. Anugerahkan kepada kami ketulusan supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan taat kepada Tuhan. Dan hanya merindukan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami juga keyakinan untuk boleh memberitakan, menyaksikan pengharapan dari Tuhan itu kepada sekitar kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu. Dan kami menantikan Engkau, pengharapan itu Engkau nyatakan dengan hati yang menengadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita membuka hati kita, menengadah kepadanya, dan menerima berkat-Nya. Kita pujikan doksologi.